Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya dalam eh, materi kuliah online pneumatik dan hidrolik, di mana pada sesi keempat ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang kemarin, yaitu tentang saluran transmisi hidrolik. Jadi kalau kita kemarin sudah membahas tentang pipa hidrolik, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai selang hidrolik. Nah, selang hidrolik ini ada perbedaan gitu ya dengan pipa hidrolik. Jadi kalau pipa hidrolik digunakan untuk menghubungkan yang rigid gitu ya, yang fix. Sedangkan selang hidrolik itu digunakan untuk menghubungkan komponen saluran transmisi yang bergetar atau bergerak relatif satu sama lain. Nah, karena selang hidrolik ini punya fleksibilitas gitu ya, sehingga paling cocok digunakan untuk bagian-bagian yang bergetar atau bergerak. Dalam penentuan ukuran atau diameter dalam selang itu sama, menggunakan rumus yang sama dengan penentuan pipa hidrolik, tapi ada perbedaan pada kecepatan rata-rata yang digunakan, di mana pada kecepatan rata-rata cairan pada selang hidrolik itu untuk tekanan normal ada di kisaran 2,1 sampai 4,6 meter per sekon, sedangkan untuk pipa isap balik dan tekanan rendah itu 0,6 sampai 1,2 meter per sekon. Nah, tebal dinding juga agak berbeda dengan pipa hidrolik ya, walaupun tentu tebal dinding itu tetap bergantung pada tekanan operasional, tapi tebal dinding selang hidrolik secara umum jauh lebih tebal, di mana berkisar antara 11 sampai 15 mm. Selanjutnya untuk proses instalasi selang hidrolik sendiri ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian ya. Anda bisa lihat pada gambar tersebut, di mana yang pertama itu harus diberikan antisipasi adanya perubahan panjang. Jadi karena selang hidrolik ini fleksibel, jadi perubahan tekanan, jadi ketika sebelum ada tekanan dan sudah ada tekanan itu umumnya terjadi perubahan panjang. Oleh karena itu perubahan panjang ini harus diantisipasi saat merencanakan instalasi selang hidrolik. Terus yang kedua itu hindari kondisi selang terpuntir. Jadi selang itu nggak boleh terpuntir. Kenapa? Kalau terjadi selang terpuntir, terjadi puntiran pada selang, itu berisiko tinggi menyebabkan kegagalan ketika tekanan dioperasikan. Jadi karena tekanan itu biasanya tekanannya lumayan tinggi gitu ya. Jadi ketika terpuntir dia jadi nggak fleksibel lagi. Ketika selang ini udah nggak fleksibel, kemungkinan kegagalan jadi tinggi. Jadi bisa bocor, bisa sobek. Nah, itu yang harus dihindari. Terus selanjutnya, selang ini kan bahannya biasanya beda dengan pipa gitu ya, jadi tidak terlalu tahan terhadap panas, maka harus dilindungi dari kondisi yang berbahaya. Misalnya dia melewati bagian pipa-pipa yang panas, maka harus diberikan insulator gitu, agar tidak sampai dia menempel ke bagian yang panas tersebut. Nah, kenapa ya, kalau kena panas ya lama-lama bocor juga selangnya gitu ya. Selanjutnya adalah harus dihindarkan kemungkinan munculnya tegangan mekanis. Jadi sebaiknya itu digunakan konektor siku atau adapter pada saat proses instalasi selang, sehingga tegangan akibat perakitan itu bisa dihindari atau bisa dihilangkan. Yang kelima itu gunakan lengkungan yang baik. Jadi pada saat instalasi selang itu kita nggak bisa terlalu mepet gitu ya, selangnya seminimal mungkin, itu nggak baik. Karena kalau seperti itu beban tekanan yang diterima oleh selang itu akan sangat besar. Jadi pada belokannya itu beban tekanannya akan sangat besar, sehingga rawan terjadi kegagalan. Oleh karena itu yang dianjurkan adalah instalasi selang itu berupa lengkungan dengan jari-jari yang seragam. Nah itu, kondisi lengkungan itulah yang meminimalkan tekanan pada belokan. Yang keenam, hindarkan dari gesekan. Jadi
ketika selang itu berdekatan dengan bagian yang bergerak, itu kan rawan terjadi gesekan. Oleh karena itu diharapkan agar bisa ditambahkan klem gitu, misalnya yang memastikan posisi selang itu jauh dari benda-benda atau bagian-bagian yang bergerak. Kenapa? Agar tidak terjadi gesekan. Jika terjadi gesekan itu menyebabkan lebih cepat aus gitu ya, lebih cepat terkena abrasi, sehingga potensi kebocoran menjadi lebih cepat juga. Nah, yang terakhir itu juga harus dihindarkan dari gerakan yang tidak tepat. Jadi harus dipastikan bahwa selang itu bergerak dengan baik, lepas gitu ya, karena memang dia menghubungkan bagian yang bergerak. Terus juga nggak terjadi buntiran seperti tadi yang kita bahas. Jadi lengkungannya bagus, buntiran tidak ada, dan dia lebih bebas bergerak gitu, agar menghindarkan kemungkinan kegagalan pada selang. Nah, itulah tadi mengenai selang hidrolik. Nah, selanjutnya pada saluran transmisi hidrolik ini ada bagian yang harus kita pahami, yang ini sangat menentukan dalam perancangan nantinya gitu ya, yaitu mengenai rugi tekanan atau rugi daya gitu ya, yang kita sebut losses. Losses ini adalah hal yang penting diketahui dalam saluran transmisi hidrolik atau dalam perpipaan secara umum gitu ya, karena rugi tekanan ini menentukan nanti daya yang kita tentukan pada sistem hidrolik yang akan kita jalankan nantinya. Nah, losses atau rugi-rugi daya atau tekanan pada saluran transmisi hidrolik itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu major losses dan minor losses. Nah, losses ini emang sesuatu yang nggak bisa dihindari gitu ya, karena pasti terjadi lah, kerugian itu kan pasti ada. Nah, minor losses itu adalah kerugian yang disebabkan oleh adanya gangguan lokal pada saluran transmisi, seperti adanya variasi bentuk gitu ya, baik pelebaran maupun penyempitan, adanya sambungan, konektor, fitting yang digunakan, itu semua menyebabkan losses. Nah, tapi ini memang disebut minor losses karena memang sebenarnya relatif kecil dibandingkan major losses nantinya gitu ya. Tapi ini harus kita bahas juga bahwa untuk minor losses pada kondisi laminer, jadi pada aliran laminer, itu minor losses ini bisa diabaikan karena pengaruhnya kecil sekali. Tapi pada aliran turbulen itu minor losses kadang nggak bisa diabaikan juga, terutama kalau dalam sistem hidrolik yang kita gunakan variasi bentuk, fitting, sambungan, konektor itu banyak. Nah, tentu mau nggak mau lossnya juga banyak. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan. Jadi kadang minor losses ini bisa diabaikan, tapi terkadang juga tidak. Nah, pertimbangannya tadi, kalau memang dalam jumlah banyak alirannya turbulen ya nggak bisa diabaikan, tapi dalam kondisi aliran laminer minor losses boleh diabaikan. Nah, secara umum rumus minor losses seperti yang Anda lihat, jadi ditentukan oleh koefisien rugi lokal, massa jenis fluida, dan kecepatan fluidanya. Koefisien rugi lokal ini tentu berbeda-beda di setiap jenis minor lossesnya gitu ya. Anda bisa dilihat pada tabel di mana antara konektor, terus konektor T, siku atau elbow 90 derajat, pipa inlet, pipa outlet, filter, terus pelebaran pipa atau ekspansi, penyempitan pipa atau kontraksi, itu semua mempunyai koefisien rugi lokal yang berbeda. Kenapa? Karena memang minor losses ini sangat dipengaruhi oleh geometri dari gangguan lokal itu sendiri gitu ya. Jadi berbeda geometri, maka berbeda koefisien rugi lokalnya. Sedangkan
ya tentu nanti jumlahnya juga berpengaruh, jadi tinggal kita kalikan. Jadi misalnya konektornya ada 4 ya kita kalikan 4 gitu ya, konektornya ada 3 ya kita kalikan 3, elbownya ada sekian, itu semua kita jumlahkan menjadi minor losses total secara keseluruhan. Selanjutnya kita bahas mengenai major losses. Jadi major losses ini sebenarnya adalah kerugian yang disebabkan oleh gesekan antara fluida dengan dinding pipa atau dinding selang gitu ya, dinding saluran transmisi. Nah, major losses disebut major losses memang karena lossesnya paling besar gitu ya. Kenapa? Karena terjadi di sepanjang pipa, sepanjang jalur pipa. Makanya kalau Anda lihat di rumusnya, di situ ada L atau panjang pipa yang berpengaruh terhadap kerugian atau losses yang ditimbulkan. Nah, ini karena panjang pipa itu biasanya memang sangat panjang, maka lossesnya juga menjadi sangat besar jika kita bandingkan dengan minor losses tadi itulah. Jadi wajar kalau minor losses itu terkadang bisa diabaikan. Nah, koefisien gesek pipa itu berbeda-beda, sangat dipengaruhi oleh aliran fluidanya, yaitu apakah aliran fluidanya laminer atau turbulen. Jadi itu nanti berbeda. Tapi yang harus Anda ingat betul-betul bahwa aliran laminer ini sesuatu yang sulit Anda temukan dalam kondisi aktualnya. Jadi kenapa? Karena secara umum tidak mungkin terjadi di sepanjang jalur pipa yang panjang itu aliran lurus-lurus saja gitu, nggak ada pengaruh, nggak ada gangguan terhadap aliran. Jadi gangguan itu pasti terjadi, makanya aliran secara umum ya turbulen bukan laminer. Dari sebuah penelitian itu ditemukan bahwa aliran laminer itu bisa diciptakan, tapi tidak dalam jarak yang panjang. Itu pun dengan aturan yang sangat ketat. Jadi di saat pertama kali aliran itu dibuat, itu kondisinya harus smooth betul-betul, tidak ada gangguan pada pipa inlet tadi misalnya. Nah, sedangkan umumnya kan nggak seperti itu. Di bagian ujung tempat masuknya cairan aja pasti ada sambungan gitu, berarti ada gangguan lokal. Begitu ada gangguan lokal, ya aliran pasti terganggu. Ketika ada gangguan, ya pasti kondisinya sudah jadi turbulen. Jadi secara umum aliran laminar itu ya nggak bisa Anda temukan gitu. Secara umum semuanya aliran itu turbulen, cuma level turbulennya bisa berbeda-beda. Ada yang turbulennya sedikit, ada yang turbulennya sangat banyak gitu ya. Itu berbeda-beda, tapi secara umum semua aliran itu ya kita bisa sebut aliran itu pasti turbulen. Nah, untuk penentuan koefisien gesek pipa itu banyak rumus yang bisa digunakan, tapi secara umum penentuan koefisien gesek pipa ini ditentukan oleh bilangan Reynolds-nya atau Reynolds number-nya, RE ya. Jadi kalau RE di bawah 2300 itu alirannya disebut aliran laminer dengan rumus koefisien gesek pipa itu lambda sama dengan 64 per RE. Nanti kalau selanjutnya turbulen dengan dinding pipa halus, itu Reynolds number-nya akan berkisar di 2300 sampai 10⁻5 atau 100.000 gitu ya. Itu punya rumus yang berbeda. Berbeda pula ketika alirannya turbulen dan pipanya kasar, biasanya RE-nya juga beda lagi gitu ya. Nah, itu jadi ada banyak penelitian, banyak hipotesa, banyak hukum-hukum yang dibuat untuk menentukan koefisien gesek pipa berdasarkan bilangan Reynolds-nya. Tapi secara umum itu bisa digantikan dengan penggunaan diagram Moody. Nah, diagram Moody ini bisa menggantikan rumus-rumus yang rumit tadi gitu ya. Jadi secara umum Anda bisa menentukan koefisien gesek pipa itu menggunakan diagram Moody, di mana diagram Moody ini membandingkan antara bilangan Reynolds dengan koefisien gesek pipa gitu ya. Nah, tapi di diagram Moody itu yang diperlukan juga perhitungan kekasaran relatif pipa ya.
yaitu epsilon dibagi D. D di sini adalah, kalau epsilon itu adalah kekasaran absolut pipa, jadi pipanya itu halus apa kasar gitu ya. Terus yang tentu setiap pipa itu berbeda-beda, sedangkan D di sini adalah diameter dalam pipa. Nah, jadi ada dua komponen tadi, ada Reynolds numbernya, jadi tetap kita hitung Reynolds number, ketemu Reynolds number, kita hitung kekasaran relatif pipa. Nah, dari kekasaran relatif dan Reynolds number tadi barulah kita melihat diagram Moody. Nah, di diagram Moody tadi nanti kita temukan friction factor atau koefisien gesek pipanya. Nah, barulah dari situ kita bisa menghitung mayor lossesnya. Jadi itulah cara menentukan mayor losses tadi. Nah, demikian bahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selain diskusi dan kuis seperti biasa yang harus Anda kerjakan, pada sesi keempat kali ini juga ada tugas pra UTS yang seperti yang dulu kita bicarakan, ini bernilai 20%. Maka saya berikan waktu agak longgar, yaitu sekitar 2 minggu untuk Anda mengerjakan. Nanti hasil pekerjaan Anda itu bisa Anda tulis gitu ya, Anda tulis misalnya di kertas atau Anda ketik, terus bisa Anda foto gitu ya, atau Anda PDF kan, terus Anda upload ke tempat pengumpulan tugas, tempat upload tugas yang ada di Edlink gitu ya. Jangan lupa Anda kerjakan sebaik-baiknya. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.